Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel ya, dari kelas 11-2, sekolah di SMA N3 Rakas Bitung. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pahlawan yaitu I Gusti Ngurah Rai. Di dalam pelajaran sejarah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sambas, MPD. Tonton videonya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh pahlawan I Gusti Ngurah Rai yang akan dijelaskan dalam bentuk video animasi. Tonton videonya sampai selesai ya. Hal yang akan dibahas dalam video ini adalah yang pertama, profil singkat dari I Gusti Ngurah Rai. Yang kedua, latar belakang pendidikannya. Yang ketiga, kemiliteran dan perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, penghormatan dan warisan yang diberikan kepada I Gusti Ngurah Rai. Dalam memahami suatu tokoh pahlawan, tentunya kita harus mengenal profil singkat dari nama pahlawan tersebut. Nah, profil singkat dari I Gusti Ngurah Rai yang pertama yaitu dari nama lengkap I Gusti Ngurah Rai, tempat lahir Desa Carangsari, Peta, Kabupaten Badung, Bali. Daerah Bali memiliki nama yang khas seperti I. Nah, itu dari ciri khas nama Bali. Tanggal lahirnya yaitu 30 Januari 1917, wafat pada 20 November 1946 di Margarana, Tabana, Bali. Agama Hindu, gelarnya yaitu Pahlawan Nasional Indonesia. Dianugerahkan pada 9 Agustus 1975. Nah, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang dan pendidikan I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai berasal dari keluarga bangsawan Bali. Ayahnya yang bernama I Gusti Ngurah Palung adalah seorang kepala desa di Carangsari. Yang seperti yang kita ketahui, Carangsari merupakan kota kelahiran dari I Gusti Ngurah Rai. Nah, berarti ayahnya ini merupakan kepala desa di kota kelahirannya. Nah, pendidikan I Gusti Ngurah Rai dimulai dari mengenyamnya di dasarnya di Bali. Lalu melanjutkan pendidikannya di HBS, Hoger Bargel School, di Malang, Jawa Timur. Setelah lulus dari HBS, ia mengikuti pendidikan militer di Carnegie Military Academy atau KMMA di Bandung. Disinilah ia memperoleh pengetahuan dan keterampilan militer yang kelak sangat berguna dalam perjuangannya. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan tentang kemiliteran dari I Gusti Ngurah Rai yang bersangkut paut dengan pendidikannya. Nah, lanjut dalam kemiliteran dari I Gusti Ngurah Rai. Nah, setelah dia menempuhkan pendidikan di Bali, dia lanjutkan kemiliterannya. Ngurah Rai bergabung dengan tentara Hindia Belanda atau KNIL dan ditempatkan di Bali. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Ngurah Rai terpaksa bergabung dengan tentara PETA, pembela tanah air. Tentara PETA atau pembela tanah air yang dibentuk oleh Jepang. Meskipun berada di bawah kendali Jepang, Ngurah Rai tetap memupuk semangat nasionalisme dan keinginan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan masuk dalam perjuangan I Gusti Ngurah Rai terhadap kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Ngurah Rai segera kembali ke Bali dan memimpin perjuangan rakyat Bali lawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Ia kemudian mendirikan Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut dengan TKR
di Bali, yang kemudian menjadi bagian dari Tentara Nasional atau TNI saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertempuran Margarana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Latar belakang dari pertempuran ini adalah perjanjian Linggarjati yang isinya adalah Belanda hanya mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai de facto wilayah Indonesia. Pengakuan ini tidak diterima oleh wilayah Bali dan I Gusti Ngurah Rai pun melancarkan serangan terhadap Belanda. I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukannya yang dikenal sebagai Cium Manara dalam serangan besar-besaran terhadap Belanda. Dalam pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai mengadopsi strategi puputan, sebuah tradisi Bali yang berarti pahlawan sampai titik darah penghabisan. Meskipun pasukan Ngurah Rai kalah jumlah dan persenjataan, mereka bertempur dengan gagah berani. Namun pada akhirnya pasukan Ngurah Rai berhasil dihancurkan oleh Belanda dan Ngurah Rai sendiri gugur dalam pertempuran tersebut bersama dengan sekitar 96 prajuritnya. Penghormatan I Gusti Ngurah Rai. Perjuangan I Gusti Ngurah Rai tidak sia-sia karena semangat dan keberanian menginspirasi perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Ia diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 9 Agustus 1975 oleh pemerintah Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, serta berbagai monumen dan fasilitas publik lainnya. Dan ada warisan. I Gusti Ngurah Rai dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Bali. Semangat puputan yang ditunjukkan dalam pertempuran Margarana menjadi warisan bagi generasi penerus bangsa. Jadi, puputan merupakan warisan dari I Gusti Ngurah Rai.